Ya, terima kasih Pak Soleh ya. Iya. Namanya Helos Soleh. Iya, thank you. Ya, teman-teman ini yakin masih mau lanjut? Lanjut lah, C. Lanjut, C. Ditunda aja, nggak apa-apa minggu depan. Saja, C. Lanjut. Lanjut, C. Oh gitu ya, luar biasa nih semangatnya teman-teman ya. Semangat menjelang apa nih? Ini sudah bukan final sprint lagi ya, apa nggak tahu ini. Sudah kurang 9 hari, serem ini ya teman-teman ya. Ya, jadi thank you teman-teman masih punya semangat yang luar biasa untuk belajar bersama ya. Saya tadi juga dapat banyak itu ya dari Mbak Iwet ya. Refresh kembali apa hal-hal kecil-kecil yang harus kita lakukan tiap harinya karena kuncinya itu di activity memang ya teman-teman ya. Nah, ini aku akan undang ini nih, partner in crime-ku ini ya. Ya, Ibu Yunike. Partner in crime ini udah matching banget ya hatinya sama saya. Jadi yang matching juga bukan cuma polis aja ya. Status yang di polis itu kan matching gitu ya, yang di discover ini hati kita juga udah matching gitu ya. Ya, halo C. Halo Yunike. Selamat sore, semangat pagi C. Semangat pagi. Semangat pagi. Selamat sore, C Yunike. Iya, sore Mbak Iwet. Nah C, ini Yunike izin sebentar ya. Soalnya kan teman-teman ini pada tegang semua tadi habis tulis daftar nama. Jadi biar fokusnya kembali, saya kasih ice breaking sedikit ya buat teman-teman ya. Kita mau main tebak lagu. Tapi nggak punya sponsor saya, jadi nggak dapat hadiah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, sudah siap? Coba kalau sudah siap saya minta emonya dong. Terserah emo tepuk tangan boleh, emo hati boleh. Sudah siap ya? Oke, sip. Wah, masih semangat semua ini mau dengerin banyak sharing dari C. Shirley ya sore hari ini. Oke, yang pertama ya, lagu yang pertama perhatikan baik-baik liriknya. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Ya, boleh ditebak lagunya siapa? Angkat tangan, Mas Dani boleh bantu, siapa yang cepat angkat tangannya? Salah, Mas Rofiq. Ulang. Oke, saya ulang liriknya ya. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Kayaknya pernah denger ya. Nah, pasti denger nih yang lagi ngejar mimpi final sprint pasti pernah dengerin ya. Ayo coba. Lagunya Alien koyo itu. Lupa ingat. Ya, Mbak Mina. Nah, itu dia sudah ditebak sama Viali ya. Sudah ditebak sama Viali ya. Maudi Ayunda. Ya, betul. Maudi Ayunda kejar mimpi. Wah, mantap Mas Viali. Hore. Lagi ya. Biar kirain kopi dangdut. Refresh dulu sebelum kita ke materi berikutnya yang sangat luar biasa, oke? Lagu yang kedua siap ya? Agak bahasa Inggris dikit gak apa-apa ya? I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of our lives. Bunga Citra Lestari. Nah, betul judulnya. Mbok. Ada yang tahu judulnya? Itu lagunya ini apa? Lagunya Asian Games. Iya, lagunya itu waktu itu ya Olimpiade ya. I wanna dance tonight judulnya ya, sama kayak liriknya. Yang terakhir satu lagi ya. Siap ya? Hati tenang mendengar, suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Ya? Nmes. Iya, penyanyinya pernah menyanyikan jadi penyanyinya. Oke, cinta luar biasa dari Anmes. Oke, kita kasih tepuk tangan buat kita semua sore hari ini. Sore. Oke, nah cinta luar biasa betul Mas Santo. Ya, kayak cintanya mentor-mentor kita ya, luar biasa buat kita semua ya. Dan juga saya yakin hari ini teman-teman juga punya cinta yang luar biasa untuk keluarga kita masing-masing. Makanya masih tetap semangat sampai jam segini ya. Oke, ini kita langsung aja. Kita tadi udah panggil ya pembicara kita yang luar biasa, Ibu Shirley ya.
Saya biasa panggilnya C. Shirley Ma, masih saudara dekat sama Jack Ma, katanya gitu ya. Terus yang saya kenal ini jargon uniknya adalah satu suami dan satu anak. Itu jargon uniknya Ibu Shirley Ma. Nah, C. Shirley, ini kan gelarnya di belakang panjang banget ya. Ada QFE, ada QWP, dan AWP. Nah, yang jadi membuat saya penasaran, mungkin teman-teman juga penasaran, kenapa sih C. Shirley ini kok mau belajar sampai segitunya gitu? Boleh sharing cerita sama kita, C. Shirley? Ya, boleh. Yunika ya. Iya nih, ada yang bilang itu saya tuh sukanya jajan training gitu ya teman-teman ya. Ada yang bilang banyaklah suara-suara sumbang di luaran sana ya. Katanya udah bayar terus harus sekolah, disuruh ujian lagi ya. Itu kamu dibohongin aja itu, dikibulin bayar mahal-mahal gitu. Nah, buktinya yang ngajar juga nggak jadi agen asuransi gitu katanya. Ya saya sih karena saya tahu tujuannya apa gitu ya. Ya dari pengalaman sendiri sih ya teman-teman, karena saya dulu bukannya nggak pernah dapat penghasilan yang gede juga, suami kan juga pernah ya, udah dari zaman tahun 2008 itu udah income udah puluhan juta juga, tapi nggak jadi apa-apa gitu. Jadi punya uang banyak, akhirnya nggak kemana-mana, aset juga nggak punya gitu. Nah sedangkan adik-adik saya itu yang income-nya masih lebih kecil itu bisa punya aset gitu. Ya, saya punya ada perempuan beda 2 tahun gitu, Yunika ya sama saya. Dia sama-sama dikasih uang nih waktu itu sama mama ya, masih hidup. Loh, dia bisa beli rumah gitu. Sedangkan aku nggak tahu kemana itu uangnya. Having fun aja pokoknya ya, have fun go mad gitu. Nah, jadi saya juga belajar. Waktu itu ada materinya Pak Albrecht itu. Saya jadi penasaran. Iya juga ya, saya langsung galau gitu ya. Iya juga, ini kalau gini terus bisa gawat ini. Karena Michael Jackson aja sampai bangkrut loh teman-teman, uangnya kan banyak banget ya. Nah, yang kita yang nggak sebanyak itu nanti gimana gitu kan. Mike Tyson juga bangkrut loh, yang kaya-kaya itu. Jadi saya mikir berarti bukan perkara kemampuan kita untuk menghasilkan uang banyak saja loh yang menentukan kita itu bisa kaya atau enggak. Tapi bagaimana kita mengelolanya itu penting lah. Saya waktu itu nggak ngerti belas gadas ya. Saya tuh nggak suka pokoknya diajarin apa tuh keuangan lah, finansial itu dulu benci, nggak suka. Kuliah ekonomi itu jauh-jauh dari saya gitu. Tapi karena saya punya tujuan, saya kepingin kayaknya itu ya nggak sementara. Saya kepingin tuh ya beli-beli itu ya. Nunjuknya itu nggak usah lihat tagline nggak usah lihat price tag gitu loh, nggak usah lihat harga itu loh. Ayo cewek-cewek seneng nggak kalau bisa belanja gitu. Tapi bukan dari income aktif, dari aset kita. Jadi misalnya kita ini punya aset ya, apalah deposito atau apa. Nah asetnya kan menghasilkan bunga. Nah kita tuh belanjanya dari situ. Itu misalnya per bulan bisa 20 juta kan enak tuh ibu ya. Bener nggak nih yang cewek-cewek suka belanja? Suka nggak kalau dikasih jatah belanja 20 juta per bulan, nggak ngurangi income aktif loh. Nah, saya tuh kepingin kayak gitu dulu ya. Enak banget ya, bisa belanja-belanja, tapi bukan dari income aktif aku, tapi dari income pasifku gitu. Nah, berawal dari situ, akhirnya saya mulai ini ya, tadi ikut ini, tanya dulu lah, karena sebenarnya malas juga gitu ya, bayarnya juga mahal gitu kan. Nah, akhirnya saya punya keinginan yang kuat ya untuk ikut finansial literasi gitu, ambil sertifikasi. Nah, yang kedua, ini hubungannya sama bisnis ini. Ya, kalau sudah ngomong dengan bisnis, berhubungan dengan bisnis untuk menaikkan income dan membangun publikasi ke dalam tim, nah ini maka jadi penting. Yang jadi dari nggak suka, nggak passion bisa jadi passion karena hubungannya jangka panjang nanti aku pakainya gitu. Nah, yang aku hadapi orang-orang ya, biasanya itu kalau nggak punya asuransi itu kan menurut teman-teman bahaya nggak sih? Bahaya banget kan sebenarnya. Tapi mereka nggak sadar aja, masih ketiduran gitu ya. Ya terserah mau dibanguni, mau bangun apa enggak itu masalahnya. Nah, masalahnya tuh saya kan kasihan sebenarnya sama mereka tuh yang belum sadar, yang masih semaput itu. Nah, tapi dengan pengetahuan saya yang kemarin itu, saya jelaskan itu kayak mental terus gitu ya. Nah, gimana caranya saya ini bisa lebih mengedukasi. Tentu saja kan omsetnya jauh lebih banyak. Tapi effortnya atau usahanya itu jauh lebih rendah gitu. Nah, saya melihat celahnya itu ada di finansial edukasi finansial ini. Jadi ketika kita dengan mengedukasi itu orangnya itu, ini saya udah praktek ya, orangnya itu nggak usah disuruh beli, kita nggak usah jualin, dia sendiri yang mau beli. Kenapa? Karena mereka paham, oh ternyata fungsinya asuransi itu seperti ini.
Nah, jadi saya pernah punya pengalaman ini ya, nasabah mau nutup 5 polisnya ya, karena ya gajinya dipotong sampai 50% gitu ya. Pertama mau nutup 5 polis, saya iyain aja, iya. Nah, tapi sebelum nutup 5 polis, saya mau ketemu, saya bilang gitu. Saya cerita tentang Mindwell, saya cerita tentang rekening SIP ya, Saving Investment sama Protection. Udah, terus saya tanya lagi, nah sekarang kan kamu sudah tahu bagaimana tentang Mindwell, jadi mental kaya itu bagaimana, nah, rekening SIP itu bagaimana, nanti saya akan ceritakan apa itu rekening SIP ya ke teman-teman ya. Ini ilmunya mahal loh teman-teman ya, saya bayarnya sampai 9,5 juta itu yang hanya untuk ini ya, rekening SIP, belum yang lain-lain gitu ya. Nah, setelah cerita itu, saya tanya lagi gimana, kamu kan udah tahu resikonya, masih mau ditutup? Dia bilang, oh enggak usah ditutup, yang 5 polis itu biarin aja. Padahal dia bilang pertamanya tuh nggak punya uang, katanya buat bayar sekolah aja sampai jual mobil. Jadi bulan depan aku nggak tahu harus bayar pakai apa lagi. Loh, setelah diedukasi kok bisa ada uangnya. Nah, jadi masalahnya di mana? Di prioritas bukan? Nah, ketika dia paham fungsinya asuransi dalam kehidupannya dia, maka ya nggak usah dijualin, dia beli sendiri. Nah, aku melihat celah ini, wah ini bagus ini, aku bisa kerja dengan effort yang lebih sedikit, hanya dengan mengedukasi, dia mau beli sendiri, malah mau nambah asuransi sakit kritis. Tuh, kan aneh, tadi katanya nggak punya uang, tapi setelah diedukasi mau beli. Nah, itu sih Yunike. Oh, oke. Menarik sekali ya, Ci Shirley. Berarti dari cerita pengalaman Ci Shirley barusan, awalnya mau menutup 5 asuransi, tapi akhirnya dibatalkan setelah Ci Shirley mengedukasi. Nah, ini Yunike melihatnya bahwa Ci Shirley sudah sukses nih ya kan, dalam mengedukasi orang untuk bisa mempunyai sebuah proteksi, mengamankan asetnya, dan segala macam. Nah, permasalahannya itu gini, C, dimana setelah sudah sukses mengedukasi orang, tapi masih aja ada orang yang mau nutup polisnya atau berhenti bayar premi. Nah, kan sebenarnya itu bukan masalah benar atau salah ya, C, tapi kan berkaitan dengan konsekuensi ketika mereka menutup atau tidak. Nah, yang ingin Yunike tanyakan ini, how do you feel, C? How do you think? Bagaimana perasaan dan apa yang Ci Shirley pikirkan saat orang yang sudah diedukasi itu tetap mau berhenti membayar preminya? Boleh sharing sama kita ya, Ci? Iya, jadi sebenarnya itu terjadi sih sama nasabah saya barusan yang tutup di usia 43 tahun karena jantung itu. Tapi itu memang saya edukasi masih pakai cara yang dulu ya, itu nasabah lama saya gitu ya. Saya belum sosialisasi lagi untuk edukasi finansial yang terbaru ini gitu ya. Jadi saya nggak tahu juga. Nah, saat edukasi itu kita hanya ngomong soal sakit, soal sakit kritis, soal teknis fungsi dari asuransi aja. Kita nggak membukakan lebih dalam lagi tentang bagaimana fungsi asuransi itu sebenarnya kan lebih luas, lebih besar ya kalau kita mau mempelajari. Nah, jadi waktu itu kemarin baru 2 hari yang lalu tiba-tiba dia sakit ya, jantungnya sesek, ke rumah sakit pagi, siang sudah nggak ada. Nah, di sela-sela sebelum nggak ada itu istrinya baru ingat gitu kalau dia itu punya asuransi sakit kritis. Jadi dia punya HSCP atau HSCPE gitu ya, karena udah agak lama. Terus itu masih aktif, tapi yang polisi I-nya ini itu dia udah nggak bayar lagi. Nah, dia minta dicekkan masih hidup atau enggak. Itu saya langsung, ya apa ya orang-orang ini ya, kok ingetnya itu kayak baru kejadian baru inget gitu ya. Nah, untungnya saya cekin itu saldonya tinggal 10.000, hampir lapse ya, hampir lapse. Nah, dia waktu itu kan panik di rumah sakit sehingga minta tolong saya share. Aku minta tolong ya dibayarkan dulu supaya nggak lapse gitu ya. Jadi saya bayarkan dulu untuk 2 bulan supaya aman. Nah, ternyata tidak tertolong teman-teman. Nah, itulah makanya ada 2 perilaku memang ya yang saya amati di masyarakat ini. Buat yang sadar itu kan bagus, jadi menyikapinya asuransinya adalah sebagai sebuah lifestyle, sebuah bagian dari hidup, sebuah bagian dari untuk mewujudkan cita-cita mereka kalau mengerti. Tapi kalau nggak mengerti, mereka itu memperlakukan asuransi itu seperti obat gitu ya, Yunike ya. Jadi kalau butuh ya dipakai, kalau nggak butuh ya wes nggak tahu lah, lapse ya biarin lah kan gitu. Kalau butuh nanti baru dibayar lagi. Nah,
Saya kemarin waktu dapat berita seperti itu tuh saya mikir gini loh teman-teman ya. Dia itu bapak rumah tangga ya kan, kepala keluarga. Punya bisnis, dijalankan berdua sama istri. Anaknya masih kecil-kecil. Itu jiwa baru 200 juta aja. Dan CI-nya itu yang dibeli CI 100. CI 100 itu kan ada survival period-nya. Jadi kalau kena jantung itu harus hidup 7 hari baru keluar. Nah artinya kan nggak keluar itu. Jadi saya langsung mikir itu cuma keluar jiwa 200 jutaan. Ninggalin istrinya 200 jutaan saja gitu. Tinggal pertanyaannya itu bisa dipakai uangnya itu berapa lama? Ya syukur-syukur kalau istrinya bisa melanjutkan ya didoakan aja ya teman-teman ya. Karena saya juga punya pengalaman, saya juga langsung ini ya, ingat asuransinya mertua saya. Nah itu juga belum diurus, belum diperpanjang, karena kalau terjadi apa-apa, siapa coba yang bayarkan kita-kita juga gitu ya. Nah saya langsung teringat peristiwa orang tua saya, mama sama papa saya. Papa saya itu meninggal karena ini pendarahan di pembuluh darahnya itu pecah ya di otak. Nah, menurut teman-teman orang kalau mau sakit tuh kira-kira dikasih tahu dulu nggak sih? Kamu mau sakit loh bulan depan gitu. Ada yang gitu? Nggak ada kan ya? Nah, saya juga gitu. Tiba-tiba papa saya itu kesakitan, kepalanya itu sakitnya luar biasa sampai nggak bisa tidur. Saya juga nggak tahu karena saya waktu itu di Surabaya, papa di Jombang ya. Nah, tiba-tiba saya pulang, papa saya ternyata sudah seminggu. Dan kemudian seminggu di rumah sakit itu sudah nggak ada loh teman-teman. Nah, saya menjalani prosesnya nemenin papa saya di rumah sakit tiap malam teriak-teriak. Dan waktu itu papa saya nggak punya asuransi. Saya yang nebus obat tiap hari, belanja ke Adiasa, di rumah sakit Adi Usada dia. Itu belasan juta waktu itu tahun 2005 setiap hari. Tiba-tiba harus keluar uang segitu banyaknya, belasan juta. Nah, pengalaman saya waktu merawat papa saya itu, jadi papa saya itu dibiarin gitu sama dokternya. Katanya waktu nggak sadar itu nanti bisa sadar-sadar sendiri. Padahal kan itu ada pendarahan di otak ya. Nah saya pikir-pikir itu kok nggak masuk di akal saya gitu ya. Nah karena papa saya ini yang ngunjungin itu banyak. Jadi waktu di ICU itu pengunjungnya bisa 20-30 orang. Nah saya tuh cuma punya satu keinginan teman-teman waktu itu. Walaupun banyak orang yang bilang nggak mungkin lah papamu tuh bisa selamat, nggak usah dimacem-macemin, terus nggak usah manggil-manggil yang mahal-mahal. Ada yang bilang gitu. Tapi saya cuma punya satu keinginan kuat bahwa saya pengen bantu papa saya tuh sembuh, pulih. Jadi tujuan hidup saya waktu itu cuma itu, nggak mikirin yang lain, kerjaan udah tak tinggal semua. Jadi nggak peduli orang mau ngomong apa, ya saya tetap berikan yang terbaik buat papa saya. Jadi waktu dokter ngomong gitu ya saya nggak bisa terima, saya nggak diem-diem aja. Tiba-tiba ya Tuhan itu kirim penolong tuh bisa dari siapa aja ya. Ini dari orang nggak kenal. Nah karena ngelihat ini siapa yang sakit kok yang mengunjungi bisa 30 orang berkumpul di depan terus tanya sama adik saya, itu siapa yang sakit gitu. Oh itu papa. Nah dengan pengalamannya beliau ya, beliau ngasih referensi satu rumah sakit di Singapura, National Hospital namanya. Jadi kita bisa berkonsultasi dari Indonesia. Nah itu saya lakukan. Nah dokternya itu nawarin gitu ya. Saya kan kepinginnya mindahin papa saya itu ke Singapura. Karena saya mau yang terbaik buat papa saya. Uangnya mas berapa, saya ya nggak mau tahu gitu ya. Yang ngurusin ya keluarga gitu ya. Saya pengennya pokoknya papa saya itu sembuh. Saya nggak siap waktu itu ditinggal papa saya ya. Usia masih 25 tahun saya. Nah, saya telepon ke Rumah Sakit National Hospital di Singapura. Bisa ngomong nggak? Ya sakjane ya nggak bisa ya. Itu bahasa Inggrisnya kesehatan tuh kan ya susah ya teman-teman ya. Wis embuh, piye carane wis ngomong pokoknya ya orangnya ngerti gitu lah ya untungnya ya. Nah, akhirnya waktu itu keduluan papa saya koma. Jadi waktu koma kan kalau mau dibawa takutnya kalau meninggal di pesawat macam-macam gitu ya. Jadi mereka butuh konfirmasi dari dokternya di Indonesia. Waktu itu hari Minggu. Dokter yang merawat papa saya itu nggak mau dikontak. Nah, akhirnya kita membuang satu hari ya. Bagi keluarga ya teman-teman. Bagi keluarga yang punya ayah yang sedang sakit, satu hari itu berarti loh buat saya.
Tapi mungkin bagi dokternya itu ya just another day gitu ya, cuman hari lewat aja. Nah dia sama sekali tidak mau nerima telepon, hanya kasih keputusan bahwa bisa berangkat atau tidak gitu loh ke Singapura gitu. Saya cuma nunggu itu aja sih sebenarnya. Nah akhirnya lewat sehari, itu sudah hari Senin, dokter Singapura bilang sudah gini aja, kamu tak kasih solusi kita yang datang ke sana, tapi harus ada izin. Kebetulan lagi ini, makanya banyak kebetulan ya, Tuhan kirim malaikat-malaikatnya di sekitar saya gitu. Jadi saya ditemenin temannya papa saya, yang kenal sama kepala yayasannya rumah sakit tersebut ya, KKN lah istilahnya. Jadi dimintain izin supaya dokternya Singapura tuh bisa datang ke Indonesia. Nah, sebelumnya itu kalau papa saya yang harus ke sana kan harus charter pesawat kan teman-teman. Tahu nggak itu harganya berapa? Waktu itu harganya 300 juta teman-teman tahun 2005. Ya sebenarnya cashnya juga nggak ada, cuman ya nggak tahu ya. Apa aja ya aset-aset kalau bisa ya dijual, itu pikiran saya ya. Nah, akhirnya dikasih solusi itu ya oke lah. Akhirnya dimintain izin, kemudian dokternya tuh gercep banget ya, dokter Singapura gercep banget. Saya telepon siang jam 6 sore dia udah di sini, sudah datang di Indonesia. Nah langsung dia lakukan pemeriksaan, dia langsung ngomong gini loh, ini sudah kemana-mana ini darahnya, karena darahnya pecah, pembuluh darahnya pecah sehingga otak itu mengeluarkan cairan getah bening, karena darahnya yang di otak itu dianggap benda asing. Jadi papamu tidak mungkin nggak mungkin bisa siuman kalau darahnya tidak dikeluarkan. Nah, ya kan? Benar kan? Apa yang jadi pikiran saya itu. Jadi beda treatment teman-teman di Indonesia dengan dokter yang di Singapura. Dokter yang Singapura ngomong harus dioperasi malam ini. Saya dikasih 2 pilihan. Kamu pilih ya. 1, kalau dioperasi malam ini, papamu mungkin nggak ada. Tapi kalau kamu nggak operasi papamu malam ini, papamu pasti nggak ada malam ini. Oke, silakan dipilih. Lu kan enak kan teman-teman. Kalau perawatan yang dokter Surabaya waktu itu tuh tidak ada komunikasi, dibiarin aja gitu. Jadi kita nunggu-nunggu di PHP gitu ya istilahnya ya. Nah kalau sama dokter Singapura komunikasinya jelas, pilihannya juga jelas. Ya jadi saya langsung milih, ya wes operasi malam ini. Gitu. Operasi sampai dini hari teman-teman saya nungguin. Terus dokternya bilang sudah dipasang selang ya dari kepala untuk ngeluarin cairan, ada kantongnya gitu. Dengan harapan airnya menurun, airnya dikeluarin itu tekanan di otak itu menurun sehingga papa saya bisa siuman. Saya udah happy ya, berharap banget besok bisa pulih gitu. Nah tapi dokternya bilang besok dilihat. Saya sampai tengah malam itu banyak yang bilang, kamu ini ya, kamu bisikin di telinganya supaya apa ya, istilahnya kepercayaannya kan supaya nggak hilang gitulah ya. Tapi saya nggak kuat teman-teman, karena setiap malam yang melean jaga itu saya. Akhirnya saya ketiduran, pagi-pagi saya udah ditelepon, disuruh ke ruangan ICU, panggil semua keluarga. Aduh, ini hati sudah nggak enak ini. Panggil semua keluarga, begitu. Saya langsung lari ke ruang ICU. Di situ saya lihat mesin itu sudah nggak karu-karuan teman-teman tekanannya itu udah nol laris nggak karu-karuan gitu ya. Terus dokternya bilang, minta maaf karena pupilnya papa saya itu kalau orang udah mau meninggal tuh kok saya lupa membesar atau mengecil ya, saya lupa. Waktu malam itu udah membaik sih pupilnya. Nah pagi itu memang saya ditunjukin ini pupilnya kayak gini, jadi ini nggak lama, kamu panggil aja seluruh keluarga. Itu adik saya yang Daniel masih sekolah, teman-teman masih di Jombang, masih SMA ya kalau nggak salah. Dia masih sekolah, kita langsung jemput ke Surabaya, tapi nggak keburu. Akhirnya nggak lama ya papa saya berpulang gitu ya. Nah jadi ya udah saya cuma bisa peluk, saya cium. Yang paling bikin ini miris itu mamanya papa saya itu ya. Mamanya papa saya itu masih hidup. Papa saya waktu itu umur 63, mamanya papa saya umur sekitar 80-an. Dan tangisannya beliau itu apa ya, memilukan gitu ya. Mereka bubu saya, nenek saya itu manggil-manggil nama papa saya di ICU. Mina, bapakku kan namanya Min ya. Dia nangis teriak-teriak. Ya dalam suara yang lemah gitu ya, teman-teman. Dipanggil-panggil terus. Dan saya juga appreciate sekali sama dokternya yang di Singapura itu, dia temenin nenek saya loh. Ditemenin, ditenangin gitu ya. Jadi beda banget ya perlakuannya. Yang mungkin dokter sini kali ya marah sama saya karena saya manggil
dokter dari luar gitu. Jadi itu pengalaman saya teman-teman ketika papa saya sakit nggak pernah tahu, dan ketika sudah meninggal itu mama saya langsung menghadapi hutang yang langsung jatuh tempo waktu itu. Di persemayaman langsung ya rame lah sama keluarga ya, karena kita masih bisnis keluarga. Di dalam kedukaan kita harus menghadapi masalah keuangan yang ya carut marut ya, karena dulu orang tua saya kan nggak ngerti harus diatur bagaimana, harus dipersiapkan, itu nggak ada. 7 tahun kemudian mama saya kena kanker tanpa gejala, karena mungkin mama saya sedih terus ya, ditinggal papa nggak siap. Mama nggak pernah bekerja seumur hidupnya karena papa saya sayang banget sama mama, nggak boleh kerja, jadi kayak ratu gitu mama saya. Sehingga waktu ditinggal dia ketakutan. Ada sih aset, tapi orang namanya nggak pernah bekerja itu kan takut ya teman-teman, diapain asetnya gitu, takut habis gitu. Akhirnya 7 tahun kemudian beliau kena kanker, dan mama saya juga nggak punya asuransi, gitu. Nggak punya asuransi, baru mau ambil asuransi ternyata udah kena duluan. Baru saya nyari-nyari ya, waktu itu mama saya soalnya udah 60 lebih, sudah kena duluan. Gejalanya cuma satu, capek. Tapi ketika ketahuan sudah tahap akhir dan usianya didiagnosa tinggal 6 bulan. Saya seperti disambar apa ya, geledek gitu ya teman-teman ya. Sampai nggak bisa ngomong, speechless ya. Saya bantu mama saya untuk cari penyakitnya di Surabaya waktu itu 1 bulan baru ketemu. Dan ternyata salah diagnosa. Waktu itu didiagnosa multiple myeloma. Karena berdasarkan pengalaman saya ngerawat papa, maka saya nggak percaya sama diagnosanya di Indonesia. Bukannya mendiskreditkan dokter di Indonesia. Dokter Indonesia ini sebenarnya pandai-pandai, cuman terlalu banyak menangani pasien. Ya, tidak seperti di Singapura, karena sesuai ceritanya dokter yang saya panggil ke Indonesia itu, dia hanya bekerja di satu rumah sakit itu. Dia nggak praktek pribadi dimanapun. Jadi kapanpun dia dicari, itu dia ada di rumah sakit itu. Jadi fokus sama pasien-pasiennya. Nah, sehingga waktu mama didiagnosa multiple myeloma, kan untuk memastikan ganas atau tidak atau jenis kankernya harus dibiopsi. Saya nggak mau dibiopsi di Indonesia, teman-teman, karena risikonya besar ya. Kalau kurang bagus ngambilnya, ada netes itu nanti bisa nyebar kemana-mana, kata kakak saya yang dokter. Jadi saya langsung telepon ke Malaysia dan ke Singapura waktu itu. Di Singapura saya nggak kuat terus terang ya, mahal sekali Singapura. Akhirnya saya memutuskan untuk di Malaysia, karena harganya hanya beda 2,5 juta waktu itu di Indonesia. Kalau teman-teman punya orang tua, kira-kira mau yang terbaik atau yang ya wis ono ya gitu? Mau yang mana teman-teman? Waktu itu yang terbaik yang kita mampu, anak-anaknya yang mampu ya di Malaysia. Ya pasti mau yang terbaik gitu ya. Nah kita mampunya itu cuma di Malaysia. Nah, karena yang di Singapura itu, saya dikasih tahu teman saya yang biasa berobat di Singapura itu, minimal itu kamu harus sediain 3 miliar sih ya. Waduh, minimal ya. Nah ini aja duitnya berapa gitu ya, pasti nggak bisa gitu. Daripada nanti mangkrak pengobatan di tengah-tengah nggak bisa lanjutin, akhirnya saya milih ke Malaysia. Di Malaysia sebentar, dalam waktu beberapa hari, ya belum ada HSCPP, dalam waktu beberapa hari itu sudah langsung ketahuan teman-teman. 2-3 hari langsung ketahuan. Kalau saya kan cari penyakitnya mama saya keliling dokter-dokter di Surabaya itu sebulan. Di situ dalam waktu hitungan hari sudah tahu, kan sudah dicek semua, sudah tahu bahwa mama saya itu kankernya sudah menyebar kemana-mana, sudah stadium akhir, tapi pusatnya itu di paru. Mama saya nggak pernah ngerokok teman-teman. Papa saya pun nggak pernah ngerokok seumur hidupnya. Kakak saya yang cowok juga nggak pernah merokok, jadi di rumah tidak ada yang pernah merokok. Tapi mama saya bisa kanker paru loh teman-teman. Di usianya yang ke-61, 63. Jadi akhirnya kalau menurut teman-teman, kalau sudah punya seorang ibu didiagnosa sudah nggak ada harapan hidup, tinggal 6 bulan pasti meninggalnya, kira-kira diobatin nggak? Sudah pasti meninggal kok. Masih mau ngobatin nggak pertanyaannya? Uangnya ada atau enggak gitu. Karena waktu ngobatin mama, saya jual aset gitu. Diobatin kan ya.
ya kita juga melakukan hal yang sama. Jadi kita jual aset peninggalan dari papa, dijual murah-murah teman-teman. Waktu itu lakunya mungkin bisa 3 miliar lebih, tapi kita jual cuma 1, berapa gitu ya. Ya cepet-cepetan, yes, diobatin dulu supaya mama bisa ditolong dulu, karena kan nggak bisa ditunda. Stadium akhir sudah, dari paru sudah menyebar ke getah bening, sudah masuk ke otak, sudah ke tulang belakang. Jadi benjolan gitu ya di belakang-belakang. Setiap hari mama saya tuh kesakitan. Kalau kesakitan itu katanya lebih sakit dari melahirkan. Nah, saya itu juga nggak bisa bayangin, saya nggak pernah melahirkan normal soalnya teman-teman. Tapi doa saya itu dari yang Tuhan, tolonglah Tuhan, masa kamu tuh nggak sayang sama mama saya, tolong beri kesembuhan. Dari begitu itu sampai akhirnya saya doanya Tuhan, saya rela ambil saja mama saya. Karena saya lihat mama saya itu setiap hari menderita, selalu kesakitan. Dan saya melihat mama saya itu cuma damai kalau lagi tidur aja. Nah, jadi saya rela untuk beliau diambil. Saya sempat dari Malaysia itu, saya bawa cari pengobatan yang lebih baik lagi, yang lebih aman ke Guangzhou, teman-teman. Nah, itu dari paspor juga bikinnya kilat, yang pasti butuh biaya yang mahal, karena hitungan 1 hari harus jadi. Tiket juga nggak bisa milih yang murah, karena harus berangkat segera. Nah, akhirnya berangkat ke Guangzhou, 1 bulan di sana. Mama saya nggak kuat ya, kedinginan gitu ya, kedinginan, terus kondisinya juga ngedrop terus. Jadi beliau minta pulang, ya saya turutin. Terus beliau bilang minta pulang ke Jombang waktu itu. Saya turutin pulang ke Jombang, ternyata langsung ngedropnya banyak sekali. Nah, akhirnya waktu di rumah sakit itu, saya baru tahu kalau orang mau meninggal itu ternyata nadinya itu nggak ada dulu tuh dari kaki itu, sudah dingin gitu kakinya. Terus baru ke tangan. Pertamanya tuh nggak bisa ngomong dulu. Jadi cuma bisa ngelihat, diajak ngomong sudah nggak bisa ngomong. Lama-lama kakinya dingin udah. Nah, kita waktu itu sudah dikasih tahu dokternya ya. Kebetulan terakhir ketemu dokter yang baik banget ya. Dokternya itu dokter internis, beliau juga baru meninggal kena COVID. Beliau bilang begini sama saya, Shirley, kamu nanti harus tahu kapan waktunya merelakan mamamu pergi. Jangan sampai mamamu itu digandolin dengan mesin. Jadi kalau mau sudah waktunya, relakan mamamu pergi. Kamu juga kasihan, mamamu juga kasihan. Oh iya dok. Nah, waktu itu jadi kita sepakat untuk tidak masukin ke ICU ketika mama sudah waktunya pergi. Tapi adik saya itu dimimpiin sama mama saya ya. Dimimpiin, jadi ada teman adik saya waktu itu besuk itu bisa ngelihat arwahnya mama saya itu kayak duduk di sebelah panjang, dan mama saya belum mau pergi karena mama saya bilang sama temennya adik saya itu dia mau ngelihat adik saya yang paling kecil itu nikah. Nah, dengar gitu akhirnya dimasukin ke ICU. Padahal waktu masuk ke ICU itu nafasnya sempat berhenti teman-teman. Jadi dokternya itu berusaha balikin nafas mama saya itu sampai ada nggak tahu setengah jam atau 1 jam. Bisa balik tapi dengan bantuan akhirnya dengan mesin. Nah, dokternya itu langsung telepon saya gitu ya. Shirley, kamu kan sudah saya kasih tahu, jangan digandolin mamamu itu, kasihan. Saya tuh kasihan kamu, saya juga kasihan mama kamu. Terus saya cerita tentang mimpi itu. Ya udah, terserah keluarga aja, dokternya bilang gitu. Nah, kita sudah ngumpul ya teman-teman, karena sudah di ICU. Saya itu baru itu mau pulang, dipanggil lagi karena mama masuk ICU itu. Memang nggak tega ya teman-teman ya. Ini mulutnya udah hancur, kena selangnya itu. Ya nafasnya memang lemah ya, tinggal mesin itu, terus tinggal bantuan mesin, terus kita anak-anaknya ngumpul ditanya sama susternya. Karena sebenarnya kalau dicabut, mama saya sudah nggak ada nafasnya. Jadi kita tuh ditanya, sudah siapkah gitu? Kalau sudah siap, maka kita akan lepas selangnya. Kakak saya udah jawab, ya siap.
Adik saya sudah jawab iya siap. Saya nggak jawab-jawab, teman-teman. Berat ya. Ya, tapi akhirnya saya putuskan iya siap. Sampai rasanya waktu lihat mama itu, saya sampai nggak mau ini ya. Air mata kan turun terus ya. Rasanya kayak nggak mau kan nutupin mata gitu ya teman-teman ya, kayak kalau nangis gitu. Sampai rasanya aduh ini air mata nggak menghalangin apa mataku aja, aku nggak mau lepas gitu. Karena detik-detik waktu dicabut itu kan detik-detik punya turun terus sampai nggak ada. Tapi saya bersyukur waktu itu ya walaupun dengan habis-habisan ya teman-teman, habis-habisan dari harta yang dijual itu semuanya untuk pengobatan mama saya. Dan memang 6 bulan waktu itu mama saya nggak ada. Dan kita semua mulai dari nol ya teman-teman. Karena sampai hari ini pun ya wajar lah teman-teman kalau papa mama sudah nggak ada itu biasanya kan karena itu bisnis keluarga gitu ya, makanya yang terjadi adalah sengketa gitu ya. Jadi belum selesai sampai sekarang. Nah intinya teman-teman, semuanya itu akan lebih indah kalau dipersiapkan dari awal. Itu juga yang membuat saya kenapa kok saya mau belajar mengatur keuangan. Semuanya adalah supaya tujuan keuangan kita itu tercapai. Nah, papa saya itu waktu meninggal itu masih ada hutang bisnis teman-teman. Menurut teman-teman di sini itu apakah seorang ayah yang bertanggung jawab kepada keluarganya itu apakah beliau mau waktu meninggal ninggalin utang? Mau nggak sih? Tapi itu terjadi teman-teman. Jadi waktu papa nggak ada hutang langsung jatuh tempo. Saya nggak mau ulang itu terjadi. Itu sih teman-teman. Iya, Cing. Wah, ini untung bisa ditahan ya air matanya ya. Jadi dari C. Shirley saya belajar banyak ya. Ternyata selama ini padahal kalau Unique juga jalan ya, maksudnya mengerjakan bisnis asuransi ini kan bertemunya dengan orang-orang itu yang biasanya memikirkan bahwa ketika mengambil sebuah asuransi ini kan harusnya persiapan gitu ya, C, kalau dari ceritanya Cece barusan ya. Nah, tapi ternyata banyak orang ini yang memikirkan bahwa asuransi itu adalah sebuah biaya. Jadi mereka selalu berpikir, ya saya menganggapnya itu mental yang lemah gitu ya. Mereka berpikirnya bahwa asuransi ini menghabiskan biaya, sedangkan mereka tidak berpikir kalau ketika mereka punya lifestyle yang berfoya-foya mungkin ya, atau yang tasnya branded dan segala macam, itu tidak menghabiskan biaya. Nah, kalau C. Shirley sendiri nih, saya tadi sudah cukup banyak belajar dari kisah C. Shirley ya, yang nanti juga bisa saya bagikan ke banyak orang ya. Nah, kalau C. Shirley gimana C caranya menghadapi orang-orang yang punya mental lemah itu tadi, yang menganggap asuransi itu hanya sebuah biaya atau menghabiskan biaya yang banyak? Iya, itu dulu juga menjadi mentalnya mama saya ya. Waktu itu saya belum bisa bayarin mama saya. Kalau bisa gitu dari dulu udah saya bayarin teman-teman ya. Karena menurut mama saya ini rugi, pakai bayar asuransi itu rugi. Nanti kalau nggak sakit gimana gitu katanya. Ya maklum ya, mama saya kelahiran tahun 47 gitu, punya mental seperti itu, pola pikirnya kan ya wajar lah ya. Sampai akhirnya sadarnya itu telat ya. Sadarnya baru mau dicariin udah kena sakit gitu ya. Nah sebenarnya teman-teman bisa jawab sendiri sih. Kalau kita benar-benar berpikir ya, sebenarnya kita kerja dari puluhan tahun, mahal mana gitu loh. Kita bayar premi atau kita bayar billingnya rumah sakit. Kira-kira mahal mana tuh menurut Unique? Ya lebih mahal dan lebih berat bayar billing rumah sakit ya, C. Nah, katanya orang itu kayak pakai belangkon gitu ya, mendol buri gitu ya, C ya. Betul teman-teman. Jadi mereka tuh tidak pernah terpikirkan ya, apalagi belum punya saudara atau keluarga dekat yang mengalami musibah, pernah ditinggal. Biasanya saya perhatikan yang ngomongnya gitu tuh biasanya keluarganya belum pernah sakit. Biasanya langsung ngomongnya asuransi mahal. Tapi bagi orang yang sudah punya kedugaan ya, orang tuanya pernah sakit atau saudaranya, biasanya mereka lebih terbuka, lebih gampang untuk dijualin asuransi.
Mereka nggak sadar gitu ya. Sebenarnya asuransi ini kan menghemat uang kita ya. Bayar premi cuma berapa sih? Daripada bayar 1 miliar kayak tadi mama saya itu. Nah, papa saya itu bayarnya manggil dokter dari Singapura itu udah 50 juta sendiri tuh, manggil dokter aja, konsultan. Belum biaya rumah sakitnya, belum biaya obatnya yang tiap hari kita bayar sendiri. Saya sudah nggak ngitung itu berapa waktu itu. Nah, jadi sebenarnya yang menghabiskan uangnya nanti in the end ya, di akhir ceritanya, nah, tapi kan dia belum ngalamin masalahnya, kan kasihan. Makanya tugas kita untuk edukasi itu penting banget. Supaya dia nanti di akhir hidupnya itu nggak menghabiskan uang yang sudah dia cari seumur hidupnya sendiri hanya untuk sakitnya dia sendiri, kan gitu ya. Menurut teman-teman orang itu pasti meninggal nggak sih? Nah, biasanya kalau meninggal tuh jalannya lewat mana yang paling banyak? Lewat sakit. Nah, lewat sakit kan. Nah, tinggal pilihannya mau bayar sendiri atau dibayarin, kan gitu. Nah, kira-kira mau pilih yang mana nih? Dibayarin aja ya sih, lebih enak ya kayaknya. Iya teman-teman, jadi ya pilihannya cuma itu. Jadi sebenarnya ya soal konsekuensi aja ya. Jadi bagi yang punya prospek, kalau mau ngambil proteksi yang minim aja, loh ini bukan iuran kampung ya, mau minim-miniman gitu bukan ya. Karena nanti yang nanggung resiko adalah dia sendiri, yang bersangkutan sendiri. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk ngomong, untuk berani untuk ngomong ya. Sebenarnya mereka kasihan karena mereka kan kurang diedukasi, itu sebenarnya masalahnya. Makanya kenapa saya mau mengedukasi para teman-teman dan banyak nasabah lewat literasi keuangan itu tadi. Nah, kalau mau, kan pilihannya sebenarnya ada 3 ya teman-teman. Biaya sendiri, biaya pakai asuransi yang swasta ini, yang banyak banget membantu, atau pakai BPJS. Teman-teman sudah dengar mungkin ada wacana baru BPJS? Nanti akan jadi satu kelas aja kan? Sudah. Nah, tinggal kelasnya tinggal bayar 80 ribuan, terus satu kamar 6 kelas ya. Nah, artinya apa itu? Fasilitasnya kira-kira bagaimana? Lama nggak ngantrinya? Mau nggak orang yang teman-teman kasih tadi itu, anak atau keluarga terdekat, itu ngalamin servis yang ya asal-asalan gitu? Tega nggak sih? Mau sakit ngantrinya sebulan gitu. Lah selak budal gitu ya, nek COVID ya selak budal wis gitu. Atau kita mau kasih yang terbaik gitu. Nah, jadi edukasilah bahwa asuransi ini kan sebenarnya untuk menghemat uang kita ya, nggak perlu aset kita kena gitu loh. Sebenarnya asuransi ini apa ya, amazing kalau saya pelajari lebih dalam ya. Teman-teman harus mempelajari the beauty of insurance gitu. Banyak sekali fungsinya dari asuransi ini. Contoh dari kasus papa mama saya itu. Saya harus kalau menerima waris itu kan kalau teman-teman tahu kita harus bayar pajaknya bukan? Benar nggak? Harus bayar. Masa langsung terima? Nggak bisa teman-teman. Nah dari harta yang ditinggalin ke saya itu saya harus bayar sekitar 1 sampai 1 miliaran lah, 1 sampai 1,5 miliar. Nah terus itu uangnya kalau nggak ada cash gimana? Siap nggak anak kita yang kita tinggalin itu? Nah jangan sampai kita ini jadi orang tua yang ninggalin aset tapi juga ninggalin masalah gitu loh. Jadi kalau mau ninggalin aset juga sekalian cashnya gitu loh teman-teman. Jadi anak kita tuh nggak susah gitu ya. Udah cari-cari, udah kerja capek-capek, diserahin aja ke dinas pendapatan untuk bayar pajak gitu. Kasihan kan gitu. Itu juga bisa pakai asuransi. Namanya kita sebut harta penyerta waris. Nah, jadi tidak ada sengketa. Nah, saya sudah berapa tahun nih sampai sekarang belum terurus itu warisan dari bapak saya. Nah, bagi para wanita nih, kalau harta waris itu kan panjang ya, karena dia ada hukum waris yang mengikat, gitu ya. Kalau insurance teman-teman, buat cewek-cewek nih, yang suaminya misalnya belum mau, atau buat suami yang sayang sama istrinya, mau memberikan dana kesejahteraan bagi istri, bukalah asuransi jiwa. Termaslahatnya istri. Jadi kalau ada apa-apa itu langsung diterima ke istri, nggak pakai ngurus ribet-ribet kan, nggak pakai hukum-hukum waris yang berlaku, langsung masuk ke istri. Jadi ketika rekening di bank itu kan masih di freeze ya, itu ngurusnya kan juga butuh waktu, ada yang butuh sidang, kan tergantung jumlahnya ya teman-teman ya.
Jadi tidak sekonyong-konyong pasangan meninggal terus langsung duitnya bisa kita ambil, enggak loh. Itu harus melalui satu proses dulu, ada sidang dulu. Nah, terus gimana? Ya bisa sih diambilin, tapi itu juga ada prosesnya. Kalau suaminya misalnya ada sengketa hukum, nah itu dipotong dulu loh teman-teman rekeningnya. Bisa-bisa nanti nyampe ke pasangannya nanti udah habis gitu. Makanya sedialah, pakailah instrumen keuangan yang bisa memudahkan hidup kita. Bisa pakai asuransi jiwa, nggak pakai ribet, langsung diterima ke yang kita mau mereka terima, mau ke anak, mau ke istri, bisa langsung. Bisa juga untuk rencana dana pelunasan utang. Misalnya lagi KPR rumah. Loh iya kalau sehat terus. Nah kalau belum selesai terus nggak ada dulu terus gimana? Tinggalin utang lagi. Itu utang papa saya sudah langsung jatuh tempo gitu. Jadi harta menjauh, utang mendekat kalau orang meninggal itu. Jadi kalau teman-teman ada cicilan apa, itu sertailah dengan rekening asuransi tadi untuk pelunasan hutang, baik waktu sakit, mau baik waktu meninggal. Kalau meninggal mungkin sudah ini ya ada cicilan, ada satu paket dengan cicilannya. Kalau sakit, gitu. Sehingga jika terjadi apa-apa dengan kepala keluarga waktu sakit, lunas teman-teman. Gitu. Jadi nggak cuma buat sakit kritis aja, tapi bisa untuk dana pelunasan hutang. Gitu. Nah, kemudian juga harus planning dana pendidikan anak. Gitu teman-teman. Nah sebenarnya tadi Pak Alam minta saya share tentang ini sih apa rekening SIP gitu ya. Kalau ada yang berpendapat asuransi itu nggak penting, ya betul kok asuransi itu nggak penting. Menurut teman-teman penting nggak sih? Saya pengen tahu nih. Asuransi itu penting nggak sih? Siapa yang menurut teman-teman itu penting, siapa yang enggak? Penting banget. Penting banget ya. Ada pendapat lain nggak? Ada yang nggak ada salah benar kok teman-teman. Semuanya hanya masalah konsekuensi soalnya. Mungkin teman-teman belum tahu, C. SIP apa? Ya, SIP itu rekening saving, investasi, dan proteksi. Jadi ketika teman-teman itu paham posisinya di mana, saya mungkin akan sharing sebentar ya. Itu nanti teman-teman akan mempunyai cara pandangnya berbeda terhadap asuransi gitu. Ini saya sudah jadi COVID belum ya? Oh ini saya bisa minta tolong dijadiin co-host nggak ya? Ini nggak bisa share. Sudah, C. Yang satunya Mbak Iwet ini iPad-ku nggak bisa sharing. Nggak bisa. Yang gambarnya pakai selempang yang dia itu. Sudah. Oke, thank you. Mbak Iwet sampai suaranya sampai hilang ya. Sebentar. Ini saya pakai biasanya untuk mengedukasi nasabah ya. Nah, waktu itu nasabah saya mau menutup polisnya. Saya pertama ngomong tentang mind wealth sih. Baru saya ngomong tentang rekening saving, investasi, sama proteksi ini gitu. Tapi katanya Pak Alam tadi kemarin tuh bilang yang mind wealth-nya nanti aja disimpan kalau sudah BP gitu katanya teman-teman. Jadi ini untuk ini dulu ya, untuk rekening SIP dulu biar sip gitu loh teman-teman. Nah, saya mau tanya dulu nih teman-teman. Teman-teman ini bekerja kan pasti ada tujuannya ya, benar nggak sih? Boleh nggak dijawab? Tujuannya apa teman-teman itu bekerja? Apa cuma untuk mengisi waktu atau apa teman-teman? Iseng gitu atau gimana? Atau punya tujuan yang harus tercapai? Tujuannya itu harus tercapai apapun yang terjadi atau bagaimana? Tujuannya dulu deh. Dapur ngepul. Dapur ngepul. Apakah teman-teman itu punya tujuan ini? Misalnya untuk mau nyekolahin anak, ada nggak? Jadi impian. Nah, impiannya itu apa? Misalnya rencana aku mau ini nih ngumpulin uang supaya anak tuh punya pendidikan yang terbaik. Atau misalnya untuk beli rumah. Atau misalnya untuk apa lagi? Pembelian apa? Misalnya pengen punya mobil kah? Atau untuk hari tua kita, siapa yang pengen pensiun dan kaya? Ayo. Pensiun shoppingnya nonstop tetepan. Nah, enak nggak teman-teman? Tetap bisa keluar negeri,
tiap bulan, ya kan? Nah, jadi ada beberapa yang biasanya itu umum itu ini loh teman-teman. Rencana dana untuk pendidikan anak sama rencana dana hari tua. Ya kan? Nah, siapa yang kepingin itu? Atau rencana dana pembelian rumah, bisa juga. Rencana dana pembelian mobil, bisa juga. Nah, silakan disebutkan nih teman-teman pengennya apa ini? Tujuan keuangannya teman-teman itu bekerja itu maunya apa? Untuk dana pensiun kah? Untuk pendidikan anak yang terbaik kah? Misalnya, oh ini ada yang mau nyekolahin anaknya ke luar negeri. Pensiun dini, jadi ini ya. Nah, oke. Itu saya sebut sebagai kartu asnya teman-teman. Jadi untuk apa dan untuk siapa teman-teman itu bekerja ya. Saya akan gambarkan di sini itu tadi rencana dana pendidikan anak, tadi ada yang itu ya. Ada yang rencana dana hari tua. Pensiun nggak mesti tua ya teman-teman ya, yang penting happy gitu ya. Nah macam-macam ini saya sebut sebagai kartu as. Nah disinilah pulau tujuan teman-teman, kita sebut seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman itu berangkatnya dari sini, mau menuju ke pulau impian ini tadi kan. Pertanyaan saya ya, ini impiannya ini mau diwujudkan apapun yang terjadi atau diwujudkan kalau ya kalau baik-baik saja, kalau nggak baik-baik saja ya wis nggak apa-apa, wis nggak diwujudkan atau gitu. Mau pasti terjadi atau yo nggak apa-apa, nggak diwujudkan, nggak terjadi ya nggak apa-apa wis gitu. Yang mana nih teman-teman? Yang pertama atau yang kedua? Mau yang pasti atau tidak terjadi ya wis nggak apa-apa lah. Wis ono gitu, apa jare gitu. Anakku nggak sekolah ya nggak apa-apa. Aku pensiun nggak duit ya nggak apa-apa. Atau nggak mau, saya mau memberikan yang terbaik sebagai kepala rumah tangga, saya mau memberikan yang terbaik untuk anak saya berjanji untuk memberikan yang terbaik untuk istri saya, mungkin yang ingin mewujudkan dana kesejahteraan untuk istri. Nah jadi sepakat ya, apapun yang terjadi impian kita itu kita harus tetap wujudkan, kan gitu ya. Nah teman-teman, kita melalui sebuah kehidupan ini, saya ibaratkan ini kita lagi ada di laut ya. Kita lagi ada di laut di sini, kita mau ke pulau impian. Kita ke pulau impian kita ini, kita naik perahu, teman-teman. Ya, perahu sederhana lah ya. Nah, perahu ini nanti yang akan mengantarkan kita ke pulau impian kita. Nah, supaya jalannya lebih cepat, kita pakai layar, teman-teman. Supaya bisa diarahkan dan jalannya bisa lebih cepat. Kira-kira layarnya itu yang kecil banget kayak gini atau yang besar banget kayak gini teman-teman, kira-kira kalau kecil itu apa akibatnya? Gak nyampe-nyampe, C. Gak nyampe-nyampe, jalan di tempat ya, bener Mas Den. Kalau kebesaran gimana? Goleng Teman-teman ya, nggak nyampe ya, jatuh juga ke laut. Nah jadi harus gimana teman-teman? Seimbang. Yes, jadi harus seimbang. Nah, harus seimbang ya teman-teman. Ini kok nggak mau sih? Nah, harus yang seimbang. Antara perahunya sama layarnya seimbang. Ya, jadi supaya kita bisa jalannya cepat gitu kan ya. Nah, kemudian ada penumpangnya nih di sini. Ada penumpangnya. Di sini juga ada pelampung. Dalam perjalanan mengarungi lautan nih teman-teman ada badai. Ada badai, kita nggak pernah tahu nih badainya nanti merah deh. Ada badai. Akhirnya hancurlah kapal ini teman-teman. Menurut teman-teman yang harus diselamatkan itu apanya? Perahunya kah, layarnya, atau penumpangnya? Penumpang. Penumpang ya. Kira-kira nyelamatinnya penumpang kalau di kasus ini pakai apa? Pelampung. Pakai pelampung ya. Berarti perampungnya ini harus sesuai jumlah penumpang atau lebih sedikit nggak apa-apa? Sesuai penumpang. Sesuai penumpang ya. Jadi kalau penumpangnya 10, pelampungnya juga harus 10 gitu ya. Setuju ya teman-teman ya? Setuju. Nah, layar ini teman-teman, ini di dalam kehidupan kita itu adalah investasi. Perahunya ini adalah saving.
Ini yang menemani kita dalam kehidupan kita, harus punya saving ya, bisa di tabungan, bisa di deposito, pokoknya yang gampang cair, ya, yang gampang dicairkan. Nah, investasi ini yang mempercepat teman-teman lajunya beruang kita. Karena kalau saving aja nggak nyampe-nyampe, mau nabung buat rumah, buat pendidikan nggak nyampe-nyampe nanti jadinya. Nah, saving sama investasi ini tadi teman-teman bisa membantu kita saat kita itu hidup produktif. Benar nggak? Menurut teman-teman saat apa investasi dan saving ini tidak bisa membantu kita? Saat apa di dalam kehidupan kita? Maka investasi Saat tidak hidup dan tidak produktif, C. Nah, saat tidak hidup dan tidak produktif. Setuju ya? Tidak hidup, tidak produktif. Terus apa lagi teman-teman? Hidup, tidak produktif. Kalau hidup tidak produktif ini berarti saat kita dalam posisi apa itu teman-teman? Sakit. Sakit. Sakit flu gitu. Kalau sakit flu bisa loh kerja lagi kalau udah sembuh. Sakit berat. Nah, contohnya apa tuh Mbak Mina sakit berat? Kena kanker. Nah, kanker, apalagi jantung gitu ya. Nah, padahal teman-teman ini rencananya itu mau ke sini itu ya, sudah pakai investasi, sudah pakai saving ini misalnya dalam 15 tahun ini sudah direncanakan ini. Tapi di tahun kelima terjadi hidup tidak produktif, hidup tidak hidup dan tidak produktif. Kembali lagi ke pertanyaan saya pertama. Ketika ini terjadi, tidak hidup, tidak produktif, atau hidup tapi tidak produktif ya, sakit kritis, yang paling menyedihkan kan dipanggil yang maha kuasa. Tujuan keuangan teman-teman tadi ini, janjinya teman-teman tadi ya, terutama para bapak-bapak yang sudah berjanji kepada pasangan hidupnya untuk membahagiakan, itu tuh masih berlaku atau enggak? Janjinya para bapak-bapak kepada anaknya itu masih berlaku atau enggak? Atau berlakunya, yo nek aku hidup nek enggak ya wis sembuh, atau begitu kah? Apakah layak sebagai seorang laki-laki sejati yang sudah berjanji kepada pasangan untuk membuatnya bahagia itu, namun ketika peristiwa risiko kehidupan menimpa, terus kita nggak mau melakukan yang lebih, pilihannya teman-teman di mana? Pasti mau kan kalau ada jalan yang lain? Siapa yang setuju? Setuju C, direncanakan dari awal. Yes, jadi jangan sampai impian kita itu terkubur hanya dengan datangnya risiko kehidupan. Setuju ya teman-teman ya? Nah, jadi kalau P tadi itu kan pelampung ya teman-teman. Pelampung ya. Ini tadi kan teman-teman ya, yang bisa menyelamatkan penumpangnya atau keluarga yang kita cintai. Gunanya adalah memberikan peace of mind kepada orang yang kita kasihi. Nah, cara melindunginya itu adalah dengan proteksi. Nah, alatnya apa menurut teman-teman dalam kehidupan kita? Asuransi. Asuransi. Ada nggak instrumen keuangan lainnya yang bisa menggantikan fungsi asuransi? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada C. Nggak ada. Ya, jadi kalau ada yang ngomong asuransi itu nggak penting, ya saya setuju kok asuransi nggak penting. Kan yang penting tadi tujuan keuangan teman-teman kan, kartu asnya teman-teman itu kan. Namun yang tidak penting ini bisa memastikan yang penting ini terjadi untuk keluarganya teman-teman sekalian, untuk tujuan keuangannya teman-teman masing-masing. Jadi kalau ada yang bilang asuransi nggak penting, nggak apa-apa juga. Tapi dengan mempunyai yang tidak penting ini, yang penting pasti terjadi. Gimana? Gitu teman-teman. Nah, nanti selanjutnya akan ada sesi ini ya, yang giring ke sesi closing. Nah, tapi nanti disimpan untuk ini aja ya, untuk next ya. Nanti akan ada sesi closingnya di asuransi itu bagaimana gitu. Ini tadi kan hanya membukakan. Menurut teman-teman saya ingin tanya sih, ini dari cerita saya ini tadi,
Apa yang teman-teman dapatkan gitu? Saya boleh, C. Boleh, silakan Mas Doni. Nah, memang betul, C. SIP itu memang kita harus punya dari awal. Karena apa? Karena usia mau usia seseorang, sakit seseorang kita tidak tahu. Tapi kita harus bisa memastikan keluarga kita itu selamat. Memang betul, asuransi itu tidak penting. Tetapi kalau kita melihat anak atau kita melihat keluarga, kalau sampai terjadi resiko sama kepala keluarga, saya kira semua orang tua di dunia ini tidak rela kalau anak sama istrinya itu terbengkalai. Jadi memang betul financial awareness itu kita semua harus tahu. Memang kita harus bijak. Jangan sampai keluarga yang kita cintai ini endingnya berantakan. Itu yang saya dapat dari C. Shirley sore hari ini. Sangat banyak sekali masukan atau pelajaran yang dari C. Shirley ini ya. Terima kasih banyak C. Shirley. Sama-sama Mas Dani, keren banget Mas Dani ya. Jadi waktu saya pertama kali mendengarkan cerita ini itu saya langsung terjadi pergeseran paradigma di dalam melihat fungsi asuransi di dalam kehidupan kita. Bahwa sebenarnya asuransi ini hanyalah alat bantu. Jadi tidak perlu dimusuhi, seperti juga rekening investasi dan tabungan. Dan ketiganya itu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk disandingkan, untuk memastikan tujuan keuangan kita ini tercapai. Nah, menurut teman-teman ketika nasabah-nasabah kita itu kita edukasi seperti itu, kira-kira penerimaannya bagaimana? Apakah masih memusuhikah? Atau mereka timbul kesadaran? Timbul kesadaran pasti, C. Lulu lantak hatinya mungkin, C. Nah, saya merasa dengan pendekatan seperti ini kita bisa bekerja itu lebih effortless, lebih tidak ngoyo gitu loh teman-teman. Karena kita akan menyadarkan mereka, loh kamu nggak mau ngambil insurance atau cuma mau ngambil sedikit, resiko loh kamu tanggung sendiri. Nggak ada benar atau salah, yang ada hanyalah konsekuensi mana yang mau kamu tanggung. Mau ambil sedikit, nggak apa-apa, tapi resikonya ini, kamu siap? Saya sering tanya gitu, kalau siap, monggo dilakukan. Mau nutup, boleh, saya kasih edukasi dulu. Setelah paham, masih mau nutup, monggo, kayak gitu. Saya tanyain, masih mau ditutup kok? Dia bilang, oh enggak, jangan. Gitu teman-teman. Jadi kita juga nggak ngotot-ngotot, nggak usah banding-bandingin produk, tinggal kasih edukasi aja. Tapi memang butuh waktu ya, karena kita edukasi juga kalau ke depan pikirannya jual-jualan aja juga orang ngerasa gitu. Gitu sih Yunika. Oke, C. Jadi relatif ya, mahal atau enggak itu relatif. Yang ada itu hanyalah konsekuensinya. Iya. Saya sepakat itu, C. Dan juga yang saya tangkap tadi adalah kita harus sepakati dulu, nggak apa-apa orang bermental lemah seperti itu, yang penting kita mengedukasi dulu, karena asuransi ini kan bukan untuk dibandingkan, tapi untuk disandingkan. Dan saya lihat dari pengalaman C. Shirley tadi, kelihatan banget C gitu loh, kalau ternyata C. Shirley saat mengedukasi itu seperti seseorang yang memancarkan kasih gitu, jadi kasihnya tuh kayak tiada henti gitu, kalau yang Yunika tangkap tadi. Nah, pastinya kalau dengan berbagi, dengan kasih itu, pasti C. Shirley kan ingin membekali nih nasabahnya saat dia ingin menetapkan sebuah premi. Nah, biasanya gimana cara C. Shirley untuk membekali nasabah itu menetapkan sebuah premi untuk dirinya ataupun untuk masing-masing anggota keluarganya? Termasuk ini kan sudah mau akhir tahun ya, C. Biasanya kan ada resolusi ya untuk keuangan kita. Nah, apa sih tips yang biasanya C. Shirley bagikan buat nasabahnya C. Shirley? Ya, ini saya lupa install di iPad ya. Saya biasanya masuk dari perhitungannya. Karena yang pertama saya akan tanya dulu, seperti tadi saya tanya ke teman-teman, tujuan keuangannya dia itu apa? Tujuan dia bekerja itu apa? Mau untuk rumah, untuk pendidikan, untuk mobil, atau untuk apapun. Nah, saya masuk dari perencanaan.
Nah, perencanaan ini saya punya kalkulatornya gitu ya. Teman-teman bisa pakai kalkulator yang di Allianz Discover itu bisa, teman-teman. Itu kan ada untuk dana pendidikan ya. Nah, saya hitungkan. Yang pertama, kalau dia mau punya dana pendidikan untuk anak. Nah, itu saya hitungkan. Kalau usia sekitar, waktu itu saya hitungkan nasabah saya itu sekitar usia 40-an orang tuanya, anaknya masih usia kecil-kecil ya, masih SD, dia mau dana pendidikan untuk anaknya kuliah. Waktu itu saya hitungkan, ini kalau saya cobain nanti kelamaan, karena yang diisi lumayan kan dari SD sampai kuliah. Itu sekitar 20 jutaan nabungnya mulai sekarang. Dia minta dihitungkan dua. Satu dana pendidikan anak, yang kedua KPR di rumah. Dia belum punya rumah sendiri ya. Nah, dari satu perhitungan untuk pendidikan anak aja sudah anaknya dua ya. Jadi 20 jutaan per bulan harus mulai sekarang ditabung. Kemudian untuk pembelian rumah juga 20 jutaan harus mulai sekarang ditabung, 40 juta. Belum untuk lain-lain. Saya tanya, gimana dananya ada? Ya nggak ada. Ya, terus gimana? Mau anaknya pasti sekolah atau enggak gitu kan? Saya kembalikan aja gitu. Nah, jadi saya selalu, jadi bukan kira-kira ya teman-teman. Kadang-kadang kira-kira itu menyesatkan, benar nggak? Harus benar-benar direncanakan, dihitung. Ya, paling gampang pakai kalkulator yang ada di Discovery itu untuk pendidikan, itu bisa dipakai teman-teman. Tapi kalau itu hanya untuk kuliah aja ya, kan ada yang untuk SD, tapi nggak apa-apa, itu membantu gitu. Nah, ketika nggak ada uangnya, nah enak kita ngomongnya, tinggal di presentasi pakai presentasinya Cik Lisya yang Jigo tadi. Itu sih Yunika. Jadi itu baru dua loh ya teman-teman ya. Itu belum rencana dana penyerta waris belum, nah kan. Terus kesejahteraan istri, jangan lupa, istrinya jangan dilupain, dikasih sangu yang banyak kan gitu. Nah terus anaknya, contoh nih, punya aset 2, anaknya 5, ayo baginya gimana? Masa rumahnya di paruh-paruh, jadi 5, emang bisa? Ayo terus gimana? Sengketa itu kalau enggak. Nah jadi kalau punya rumah 2, ya bagiin ya, siapa yang mau rumah, nanti anaknya yang 3, bukain aja asuransi jiwa, senilai sama, tanda tangan kontrak, biar enggak sengketa nantinya. Udah damai kan. Lagian buka asuransi jiwa kan tidak semahal kalau kita beli rumah, bener nggak? Malah anaknya langsung dapat cash kan lebih liquid ya. Nggak tentu loh anak kita tuh mau rumah kayak saya nih dikasih rumah yang di Jombang itu jualnya susah loh teman-teman. Kalau bisa tuh saya ya rumah di Surabaya aja atau cash gitu loh, saya beli rumah di sini kan gitu. Saya nggak kesenangan dikasih properti di Jombang gitu loh. Nah itu kan enak kalau teman-teman punya alternatif, bukain aja asuransi jiwa yang 3, udah beres. Nah, tapi biaya lagi itu untuk dana penyerta waris. Nah, belum yang lain-lain lagi, dana untuk ini jalan-jalan lah, belum dianggarkan kan, masa nggak jalan-jalan? Untungnya di Allianz kan gratis ya. Jadi itu dana-dananya tadi itu kan banyak teman-teman. Makanya MDIT itu apa ya? UMR itu teman-teman 100 juta per bulan tuh UMR banyak soalnya. Teman-teman mau nyangoni berapa? Contoh gini, Pak Dani kalau ninggal keluarganya seminggu dikasih uang saku berapa tuh? Seminggu, C. Seminggu kan ya. Nah kalau ninggalnya sebulan? Ya 1 bulan, C. Nah kalau ninggalnya nggak balik-balik? Yo dibanyain sekalian, C. Nah itu masalahnya teman-teman. Jadi kalau ada yang ngomong, aduh aku ikut asuransi paling kecil aja, nah itu kasih cerita yang kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan takut dimusuhin atau apa, karena kita kasihan sebenarnya kan, kita dengan kasih edukasi ke mereka, gitu sih Miss. Ya, oke sih. Wah, tadi kalau dihitung-hitung ada dana penyerta waris, pendidikan, belum lagi bagian istri ya kan, terus untuk jalan-jalannya, untuk belanjanya. Berarti kan banyak sekali ya, C. Kalau tadi patokan usianya aja 40 tahun, berarti yang saya pikirkan ini preminya pasti gede banget gitu kan. Nah, cuman permasalahannya, C, ini sempat tergelitik ya, C. Itu kan dinikmati kalau orangnya mati toh, C, meninggal gitu kan, kalau orangnya meninggal atau sakit. Nah, gimana, C, caranya? Ini kan semakin menarik ini ya, C. Tadi mana ada itu lagi apa bocorin dikit-dikit tentang MDIT, kan semakin menarik ini, C. Gimana caranya kalau bisa nyiapin dana segede itu tapi orangnya masih tetap hidup dan sehat, sih? Gitu, boleh berbagi nih, C, sama kita. Iya, jadi
banyak orang itu salah tempat gitu ya. Mereka itu mau cari asuransi itu untuk dinikmati. Saya langsung ngomong, kalau mau menikmati uang kamu, itu kamu masukin di bisnis, masukin di investasi ya, emas kayak rumah kayak gitu kan, itu bisa dinikmati. Kalau asuransi ya memang dari sononya memang bukan untuk dinikmati. Asuransi kan untuk proteksi. Jadi asuransi adalah biaya. Saya langsung ngomong gitu di depan. Yes, asuransi adalah biaya. Titik. Sudah nggak pakai basa-basi ya. Jadi tidak untuk diambil-ambil juga asuransi. Seperti kita bangun rumah gitu, memang bisa dinikmati, kan enggak? Terus piye? Jadi bangun rumah nggak pakai fondasi gitu? Ya monggo sih silahkan, mau rumahmu dewe yang nikmati kan gitu. Gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang asuransi tujuannya adalah proteksi kan, memproteksi apa yang kamu punya loh sebenarnya. Kamu punya aset, aset kamu diproteksi. Kamu punya utang, udah disiapin dana supaya kalau ada apa-apa lunas, nggak nyusahin anak istri gitu kan. Masa kita nggak ada istrinya stres gitu kan, supaya istri kita juga istrinya bapak-bapak itu kalau ditinggal nggak cepet cari apa pengganti gitu loh kan, kasihan hanya karena bingung nggak kerja gitu kan kasihan terus cari pengganti akhirnya salah nikah loh kan, tapi itu ya panjang urusannya itu nanti. Nah kalau yang mau dinikmati ya seperti yang saya katakan tadi ya berbisnis. Nah mau nggak solusinya ini solusi double komprehensif gitu ya, dapat semua, proteksinya dapat, dinikmati juga bisa gitu. Mau nggak? Mau, C. Ya gampang sih, tadi udah diajarin Mbak Iwet itu. Ya cari aja 20 nasabah, preminya 1,5 jutaan, beres dah, ya kan? Nah, kalau 20 orang kan totalnya udah 30 juta tuh, udah dapat 3 juta. Iya kan? Iya, betul. Ya join aja jadi bisnisnya, partner bisnisnya Alian kan. Nah, di tahun 6 bulan pertama kita udah dapat 7 juta. Nah, setelah kita jadi BP, 6 bulan berikutnya kan tinggal ngajak 3 orang jadi BE kita kan. Nah, kalau ngajak 3 orang tuh sesuai di tabelnya tadi Mbak Iwan itu kan ya, kita udah dapat income 20 juta. Itu setahun pertama udah 20 juta. Nah, saya nggak panjang bahas di sini ya. Nanti di M3 saya bahas lagi soalnya ya. Jadi di M3 nanti ada videonya lebih lengkap. Jadi kalau mau lihat besok, lihat M3. Promo. Gitu ya. Nih, jadi semuanya dalam hidup itu apapun yang kita inginkan supaya jadi kenyataan itu kita perlu untuk membuat satu keputusan. Benar nggak teman-teman? Kalau di awang-awang kok diafirmasi ya nggak dilakukan tidak akan jadi kenyataan gitu. Jadi keputusan ini penting banget untuk dibuat dan ya ojo ganti-ganti rek. Habis mutusin ini wes meneh gak sido gitu, kerja apapun nggak mungkin sukses. Saya baca buku Think and Grow Rich. Itu salah satu konsep kesuksesan, hukum kesuksesan itu ada satu bab yang membahas tentang decision, tentang keputusan. Orang-orang yang sukses yang diwawancarai oleh Napoleon Hill, jadi buku itu tuh precious ya, berharga karena Napoleon Hill itu menghabiskan seluruh hidupnya untuk mewawancarai orang-orang terkaya di seluruh dunia dan dijadikan satu buku. Udah kita tinggal baca aja, nggak usah susah-susah kayak Napoleon Hill itu ya. Nah itu kalau nggak dimanfaatkan sayang sih. Di situ tersimpan benih-benih pikiran dari orang-orang yang paling kaya pada zamannya. Nah, salah satu yang disimpulkan oleh Napoleon Hill adalah tentang satu sikap, yaitu ambil keputusannya orang-orang yang sukses itu cepat ngambil keputusan, tapi lama untuk ganti. Jadi kalau udah ngambil keputusan itu dilakukan sampai berhasil, ya nggak heran kalau sukses. Nah orang gagal itu nggak ngambil keputusan, dipikir rembo apa sih dipikir, paling nggak mikir gitu kan. Ya karena nggak mau mengambil keputusan, hari gitu kalau udah ya wis lah nyoba. Nah, habis itu gampang motong. Lah kapan suksesnya gitu. Jadi ada juga hukum-hukum, ada banyak itu hukumnya yang orang-orang gagal tuh lebih banyak dari hukum kesuksesan. Hukum kesuksesnya hanya 13, hukum kegagalannya mungkin bisa sampai ratusan tuh kemarin ya, yang ditulis oleh Napoleon Hill. Nah, jadi harapan saya sih bagi yang belum bergabung ya segera aja bergabung jadi new BE. Bagi yang BE segera menjadi BP ya, kalau mau menikmati hidup ya, karena MDIT itu beneran loh teman-teman, MDIT itu hanyalah UMR, jadi income 20 juta itu ya belum benar-benar hidup.
proteksi belum benar-benar terpenuhi kan, kalau ada apa-apa juga belum aman, benar nggak? Baru tahap awal 20 juta. Nah, maka sistem kita kan sudah sangat apa ya, teruji. Sudah sangat teruji. Sudah pakai sistem Pak Jenik dan Pak Alam kan sudah membuktikan. Dan kebetulan di tahun ini kan ada promo November Berkah yang tadi disampaikan Mbak Iwet. Jadi itu benar banget. Tinggal dilakukan aja teman-teman. Tadi sudah dibekali ya sama Mbak Iwet ya. Saya ada satu cerita dari pengarang ini ya, buku ini ya. Buku ini direkomendasikan oleh Bob Proctor. Bob Proctor itu salah satu orang ultra kaya. Dia banyak sekali mengajar ya, dia suka memberikan ilmunya gitu ya. Bob Proctor ini mempelajari buku Think and Grow Rich selama 60 tahun. Setiap hari dia belajar tentang buku itu. Jadi teman-teman bisa bayangkan kedalaman materi yang dia bisa kuasai jika tiap hari mempelajari hal itu ya, semakin dikembangkan. Dan dia merekomendasikan satu buku ini ya, U Square. Artinya kan U Square. Jadi buku ini diajarkan bagaimana kita untuk bisa berlipat ganda pencapaiannya gitu. Bukunya tipis sih teman-teman, tapi dari satu bab ini powerful sekali gitu. Nah, yang saya tangkap dari cerita ini, boleh ya saya cerita ya teman-teman ya? Lanjut. Jadi ceritanya ini seperti puitis tapi powerful. Nah, ini saya artikan ya teman-teman, soalnya ini dalam bahasa Inggris ini. Harusnya ini Miss Unique itu loh, guru bahasa Inggris yang ngartiin ya. Tapi saya coba untuk mengartikan ya. Jadi saya lagi duduk di ruangan yang sepi, yang tenang, di suatu penginapan di Millcroft. Tempat itu adalah tempat kecil tersembunyi di balik pohon pinus. Sekitar 1 jam jauhnya dari Toronto. Hari itu adalah di bulan akhir Juli dan sudah lewat tengah hari. Saya sedang mendengarkan suara desperate itu suara apa? Keputusasaan dari perjuangan hidup dan mati yang sedang berlangsung 1 kaki jaraknya dari saya. Di seberang saya melihat ada seekor lalat yang sedang terbang, yang hampir kehabisan energi, di mana dalam usahanya untuk melewati sebuah jendela kaca. Semakin saya mendengar kebasan sayapnya yang bisa menyampaikan bahwa betapa kerasnya dia menabrak jendela kaca itu, tapi tidak berhasil. Akhirnya semakin lama dia mencoba, dan itu menjadi suatu jebakan di dalam hidupnya, bahwa tidak mungkin seekor lalat itu bisa berusaha dengan keras untuk sukses keluar dari jendela kaca itu. Bahkan pencobaan lalat itu untuk mencoba lebih keras itu membawa kematian buat lalat itu. Di seberang ruangan hanya berjarak 10 langkah ada pintu yang terbuka. 10 detik kalau mau dilakukan oleh lalat itu terbang, maka dia bisa mencapai kebebasan dunia luar. Hanya dengan effort atau usaha yang sepersekian dari yang dia lakukan sebelumnya yang membawa kematian buat dia. Ada terobosan jika dia mau melakukannya itu. Dan itu akan sangat gampang. Kenapa seekor lalat itu tidak mau mencoba pendekatan yang lain, sama sekali yang berbeda dengan yang sudah dia lakukan saat itu? Bagaimana lalat itu bisa sebegitu terkunci hanya dengan satu ide itu untuk mencapai kesuksesan? Dalam hal ini kesuksesannya yaitu untuk keluar dari ruangan ya teman-teman. Logika apa yang terus dilakukan
sampai lalat itu meninggal gitu loh, hanya untuk mencari sebuah terobosan. Tapi yang dilakukan tetap sama, tidak melakukan hal yang lain. Bagi seekor lalat ini hanya itu yang masuk akal, hanya itu yang terpikirkan bagi lalat itu. Tapi sayangnya ide itu membuatnya terbunuh. Jadi mencoba lebih keras itu terkadang bukan satu-satunya solusi untuk bisa achieve more. Achieve more itu apa ya? Untuk mendapat suatu pencapaian yang lebih. Kadang-kadang di dalam kenyataan hidup itu menjadi problem terbesar seseorang. Jadi kalau Anda berharap suatu terobosan dan yang Anda lakukan hanyalah melakukan lebih keras, Anda mungkin akan membunuh kesempatan Anda untuk sukses. Sampai di sini teman-teman, apa yang didapatkan dari cerita ini? Iya, C. Betul, C. Saya mendapat cerita yang luar biasa dari C. Shirley mulai sejak awal. Tapi untuk yang barusan diceritakan, itu menandakan bahwasanya setiap orang berusaha ingin sukses dengan keyakinannya sendiri, dengan keras kepala, tapi tidak mau berkomunikasi dengan lain atau dengan cara yang lain, ternyata apa yang diyakinkan kalah dengan kenyataan. Pada saat dia baru berpikir bahwasanya itu ada peluang, disitulah lalat itu bisa lolos dan sukses keluar dari itu. Selama semakin keras perjuangan dan keyakinan, kalau dia tidak sadar dengan dikalahkannya dengan kenyataan, maka semakin keras, semakin mendekatkan dengan kematian. Terima kasih, C. Terima kasih Pak Yasin, luar biasa. Itu benar yang dikatakan Pak Yasin ya. Yang pertama, karena hanya itu yang kita tahu, jadi hanya itu yang kita lakukan. Kita biasanya tidak mau melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Padahal katanya, siapa itu ya, hanya orang gila yang mau hasil yang berbeda, tapi yang dilakukan sama. Yang kedua, saya juga mendapatkan inspirasi dari cerita ini bahwa banyak orang-orang di luar sana itu yang salah kendaraan. Jika kendaraannya salah, infrastrukturnya tidak tepat, maka seberapa keras pun Anda itu bekerja, ya hasilnya tidak akan sama dengan jika Anda menggunakan kendaraan yang tepat. Dalam hal ini kita ngomong Univision ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau ada orang-orang di luar sana ya teman-teman ya, saya mewakili mentor-mentor di New Univision. Saya ingin sampaikan, if your way is not working, why don't you try mine? Jadi kalau yang jalan yang sudah kamu tempuh selama ini itu tidak mendekatkan kamu dengan impian kamu, kenapa kamu nggak coba di New Univision? Itu teman-teman. Itu Unique, saya kembalikan ke Unique.